selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda, kita semua dalam keadaan baik karena kita harus bersiap-siap. Bulan depan 17 Agustus pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lah yang secara langsung mengumumkan kebijakan ini. Alasannya agar pemberian subsidi BBM ini tepat sasaran dan juga untuk mengatasi defisit APBN 2024. Lalu sudah tepatkah kebijakan ini akan diberlakukan? Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Putri Windasari di Indonesia Business Forum dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Joko Siswanto, mantan Dirjen Migas, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Joko, boleh dicoba mikrofonnya Pak Joko. Terima kasih, selamat malam. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya juga ada Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ada Pak Kardaya Warnika, anggota DPR. Selamat malam Pak Kardaya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sebelah kanan saya juga ada Bapak Marwan Batubara, pengamat energi. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam ya. Baik, kita juga sudah kehadiran dari pengemudi ojek online dan juga supir angkot yang nanti akan memberikan testimoni. Ada Pak Sugito, supir angkot, dan Abdul Harus Alpian, pengemudi ojek online. Nanti sebelum kita mulai membahas ini dan mendengarkan apa keluhannya jika kebijakan ini diberlakukan, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Baik, saya langsung mau bertanya kepada Pak Sugito dulu, sopir angkot. Pak Sugito, dengan adanya wacana ataupun kebijakan ini nanti diterapkan, adakah kekhawatiran nantinya pada saat kebijakan ini sudah diberlakukan di 17 Agustus? Ya mungkin ini Bu, barang-barang jadi ini ikut-ikut dampaknya ke ini harga-harga mesti naik gitu. Tapi kalau untuk ongkos BBM-nya sendiri saat ini sudah nutup tidak untuk biaya operasionalnya? Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak sekarang ini. Soal penumpang udah mulai berkurang nih Bu. Sudah berkurang. Yeah. Khawatirnya malah memicu harga-harga bahan lainnya itu malah naik begitu. Iya. Oke, baik. Lalu kalau misalnya nanti ternyata ini kan kita belum mengetahui ya bagaimana skema pembatasan ini. Kalau ternyata ada kenaikan harga, keberatan tidak? Ya, kalau bagi sopir angkot itu keberatan Bu. Pastinya keberatan. Selama ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari hasil narik angkot? Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kadang juga masih belum cukup. Masih nombok. Masih. Oke. Mungkin saya mau mendengarkan juga dari Pak Abdul Harus Alpian, pengemudi ojek online. Kalau dari Pak Abdul sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau saya dari pribadi saya, ya sedikit keberatan Bu, keberatan dengan kenaikan BBM ini. Otomatis yang biasa kita sehari ini sekian, semua kata 20.000, otomatis besok nambah lagi, bukan 20.000, pasti yang ditakutinnya itu nanti yang kayak yang lain-lain ikut naik-naik juga gitu kan. Yang kita mau belanja atau apa-apa pasti ikut-ikut naik juga. Baik. Gitu dengan ya. harga BBM yang sekarang sebetulnya sudah hasil mengojek ini sudah bisa menutup untuk BBM yang dikeluarkan atau seperti apa harga yang saat ini? Kalau sekarang udah jalan ya kayak kagak berasa, tapi kalau besok dia naik pasti berasa lagi di kita Bu. Di kita pasti ya biasanya segini ya puyeng lagi kan, wah. Ngecek-ngecek lagi, bingung lagi jadinya. Baik, artinya keberatan ya Pak Abdul kalau misalnya nanti ternyata ada kenaikan harga begitu ya? Pasti Bu, pastinya. Pasti, iya. Baik, ini kayaknya bukan cuma keluhan dari Pak Abdul dan juga Pak Sugito ya, mungkin banyak di luar sana juga khawatir begitu ya dengan pembatasan ini, apakah nanti harganya akan naik atau tidak. Lalu saya mau bertanya kepada Pak Joko. Pak Joko, apakah kebijakan ini sudah dibahas di Dewan Energi Nasional dan seperti apa rencananya Pak? Tes. Sebetulnya kalau kami di Dewan Energi Nasional itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang energi, di mana di situ disebutkan bahwa komoditi yang disubsidi itu hanya untuk golongan tertentu. Ya, berarti tidak untuk semua orang kan. Yang kedua, ayat berikutnya, subsidi akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Itu regulasinya. Dan bapak-bapak nih Gojek, angkutan umum kan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi nggak usah khawatir Pak. Jangan terlalu jauh berpikir yang jauh-jauh ntar nggak dapat bahkan harganya naik, enggak. Jadi pemerintah akan bijak siapa yang dapat, siapa yang tidak. Jangan sampai orang kaya juga
pakai, nanti Bapak nggak kebagian kan. Kalau orang kaya berebut BBM subsidi, ya nanti Bapaknya nggak kebagian. Nah, sekarang pemerintah mau tegas, intinya gitu. Yang berhak tetap berhak, yang nggak berhak ya nggak berhak gitu. Nah, kira-kira nanti regulasi yang akan terbit seperti itulah. Mudah-mudahan nanti setelah terbit baru kita akan jelas siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Bener kan, Bapak setuju nggak kalau orang kaya itu dapat subsidi? Nggak setuju kan? Nah, kalau yang berhak tetap setuju kan? Nah, kira-kira gitulah. Lebih clear, lebih jelas. Tapi kan nanti nggak cuman oke lah aman harga BBM-nya mungkin tidak naik begitu ya. Tapi kan pasti memicu bahan pokok akan naik. Nah itu juga jadi kekhawatiran ya Pak. Bahan pokok itu kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan pokok angkutan umum ya tetap berhak mendapatkan subsidi gitu. Yang nggak berhak itu ya orang yang sudah mampu gitu loh. Itu yang kan tidak berhak. Masa pakai Alphard misalnya Mercy pakai Pertalite kan nggak pas gitu kan. Kira-kira gitulah. Pakai solar bersubsidi kan nggak pas gitu. Kira-kira gitulah. Kan lebih clear, lebih pelaksanaan lebih. Nah, bapak-bapak yang Grab gitu ya, itu pokoknya yang buat taksi online, angkutan umum, taksi online itu tetap dapat, nggak masalah. Gitu. Oke, mekanismenya nanti seperti apa? Nah, nanti kan yang berhak itu misalnya angkutan bapak tadi yang sudah terdaftar di Grab, misalkan meskipun plat hitam kalau dia terdaftar, ada rekomendasi dari daerah yang punya kewenangan memberikan rekomendasi, itu akan dapat. Terus nanti disampaikan ke Pertamina, di sistem IT-nya dimasukkan ke situ. Ini keburu, sebulan lagi loh Pak. Nah, Pertamina sudah beberapa tahun terakhir ini melakukan uji coba. Ya, untuk Innova, untuk yang dapat bensin Pertalite sama yang dapat bensin subsidi, solar subsidi, itu sudah uji coba. Bapak-bapak nomor STNK-nya disampaikan Pertamina, kemudian direkam nomornya, di SPBU juga ada barcode-nya, kalau berhak dapat, kalau nggak dapat. Sudah sukses uji cobanya. Nah, sekarang tinggal menunggu regulasinya seperti apa, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat gitu. Baik. Nah, itu sudah clear sekarang, regulasinya sudah clear, jadi sudah jelas tuh siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Sekarang tinggal Pertamina dokumen dilengkapin, masuk, udah. Baik, ini tinggal nunggu rilis yang bekerja saja ya? Sekarang adalah IT. Kalau manual itu banyak disalahgunakan. Tapi kalau udah sistem IT yang bekerja, BBM subsidi itu nggak akan keluar ketika dia nggak berhak gitu. Bapak-bapak nggak usah khawatir. Baik, oke, saya ke Pak Kardaya. Kalau di parlemen sendiri Pak, apakah ini sudah dibahas kebijakannya? Bagaimana mungkin masukan dari anggota? Ya, jadi begini. Sebelum masalah dibahas atau belum dibahas, ini kan masalah subsidi. Subsidi itu apa sih? Subsidi itu bantuan dari pemerintah kepada rakyat. Kalau misalkan pemerintahnya pengen bantu nambah, ya tergantung pemerintah nambah. Kalau pemerintahnya nggak pengen nambah bantu, ya dikurangi. Itu politik subsidi ya. Nah, lalu BBM itu adalah kebutuhan pokok sekarang itu, sangat pokok. Nah, karena sangat pokok, ini hati-hati. Jadi kalau ada kebijakan mesti dikaji benar dampaknya. Karena apa? Statistik yang paling banyak menjatuhkan pemerintah di dunia adalah masalah kenaikan BBM. Itu di dunia. Jadi di negara manapun kalau mau naik BBM itu sangat dihitung sampai berapa ini kenaikannya, berapa pengangguran terjadi, berapa ini. Waktu zaman dulu, waktu saya masih di pegawai negeri ya, saya ingat betul menterinya Pak Ginanjar kalau sudah mau naik BBM itu kita berminggu-minggu nggak tidur dihitung betul. Karena begini, BBM itu sangat-sangat unik. Misalkan setelah dihitung kalau kenaikan sekian, ojek naik katakanlah 300 perak gitu. Begitu dihitungnya 300, nggak mau 300, susah Pak. Uang 300 tuh recehannya nggak ada, ya naiknya 1000 gitu. Jadi psikologis itu yang susah dihitungnya. Lalu yang lain juga sama. Nah sekarang yang mau dilakukan itu kan pembatasan. Apakah pembatasan volumenya atau pembatasan jumlah subsidinya? Ini harus clear. Kalau karena untuk BBM, yang paling penting itu 3 hal. 1, availability, ketersediaan. Bicara harga, bicara apa. Kalau barangnya nggak ada, ngantri, itu politik itu tidak berhasil. Dan kalau terjadi antrian BBM di SPBU, rusak iklim investasi. Karena
Di luar itu lihat Indonesia kekurangan energi apa segala macam itu. Jadi availability itu penting. Setelah itu accessibility. Artinya bahwa BBM ini harus ada di mana-mana, di tempat-tempat yang kita membutuhkan. Jangan sampai misalkan yang membutuhkannya tuh di Jawa Timur, adanya di Lampung, yang nggak bisa diakses. Jadi itu yang ketiga, affordability. Affordability itu kemampuan rakyat untuk membeli. Kalau seandainya BBM-nya ada, lalu bisa diakses, tetapi kemampuan rakyat untuk membeli itu masih belum ada atau belum mampu, ini masalah lagi. Jadi 3 hal itu harus benar-benar diukur. Jangan sampai kita sudah pengalaman beberapa kali diumumkan tiba-tiba cabut. Nah, kalau diumumkan dicabut, dampak negatifnya kita sudah kena. Harga-harga udah naik semua, ya, lalu nggak jadi. Nah, ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Betul. Iya, karena kalau terulang lagi seperti ini, maka kita semua ini yang akan menderita. Tapi memang perlu dibikin clear ya begitu soal pembatasan ini, maksudnya volumenya kah yang dibatasi atau kemudian besaran subsidinya yang dikurangi begitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, kami akan kembali lagi sesaat lagi.